Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Hukum membaca bismillah atau menyebut nama Allah ketika akan menyembelih sembelihan. Ya. Semua ulama sepakat bahwa hal ini disyariatkan. Karena berdasarkan dalil-dalil ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sepakat masyru'iyatu at-tasmiyah. Disyariatkan menyebut nama Allah itu membaca bismillah sebelum menyembelih. Hanya saja mereka ikhwafillah jamaah sekalian berbeda pendapat, ikhtilaf tentang kedudukannya, apakah wajib, syarat ya atau tidak. Nah, mereka berbedanya di situ tentang apakah membaca bismillah ini syarat halalnya sembelihan ya atau tidak. Terbagi menjadi tiga kubu, tiga pendapat. Pertama, riwayat dari pendapat pribadi Imam Ahmad rahimahullah, riwayat pribadi, tidak mewakili madhab beliau. Jadi kita tidak katakan madhab Hambali, tapi riwayat pribadi dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa membaca bismillah sebelum menyembelih wajib, syarat halalnya sembelihan tersebut wajib dan menjadi syarat sahnya sembelihan dan halalnya hewan yang disembelih tersebut untuk kita konsumsi. Dan juga mereka mengatakan ini berlaku mutlak, artinya memang harus membaca bismillah. Termasuk juga katanya kalau orang itu lupa membaca bismillah berarti tidak halal sembelihannya. Ini pendapat pertama, mutlak harus, tidak boleh sampai lupa. Kalau lupa tidak halal sembelihannya. Mereka berdalil dengan keumuman ayat-ayat, salah satunya yang kita lewati ini surat Al-An'am ayat 121 ya, hadis Rafi' bin Khadij yang tadi kita sebutkan, dan masih banyak lagi dalil-dalil keumuman perintah jangan makan sembelihan kecuali disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Mereka memahami bahwa itu adalah syarat halalnya sembelihan. Nah, dan ini juga yang dikuatkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab beliau Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Beliau cenderung memilih pendapat ini. Tapi pendapat yang kedua, mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi dan Maliki. Yang pertama tadi ingat riwayat pribadi Imam Ahmad. Yang kedua mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka berpendapat membaca bismillah sebelum menyembelih ini hanya untuk orang yang ingat. Adapun kalau dia lupa tetap halal sembelihannya. Ya. Jadi kalau seorang ingat, tahu hukumnya, nah, tidak boleh dia tinggalkan dengan sengaja. Dia sudah tahu harus baca bismillah, sengaja dia tidak baca, dalam keadaan sadar dia tidak baca, ini tidak halal sembelihannya. Tapi kalau dia lupa, ini dimaafkan dan halal sembelihannya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam
kitab sahihnya, Sahihul Bukhari. Karena Imam Bukhari mencantumkan masalah ini pada babut tasmiyah inda dzabiha wa man taraka muta'ammida. Bab membaca bismillah ketika akan menyembelih dan hukum orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Ya, begitu judulnya yang beliau cantumkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menerangkan bahwa ini pertanda isyarat bahwa Bukhari membedakan antara orang yang sengaja meninggalkan dengan yang lupa. Beliau bedakan hukumnya. Nah, dan wal ilmu indallah wallahu a'lam bissawab, kami cenderung ke pendapat yang kedua ini. Ya, dalil-dalil yang umum dibawakan tadi itu bagi orang yang ingat dan sengaja meninggalkan, tidak membaca bismillah ketika akan menyembelih. Nah, ini yang tidak halal sembelihannya. Tapi kalau orang lupa, ya, dan dikuatkan dengan asar yang sahih dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada asar dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, man nasiya fala ba'sa. Siapa yang lupa membaca bismillah maka tidak apa-apa. Ini asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan juga sisi pendalilan yang lain yang kami anggap kuat, ini pendapat yang kedua, bahwa kalau lupa tidak apa-apa. Karena coba perhatikan, kembali, coba perhatikan ayat 121 surat Al-An'am ini. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih. Dan janganlah kalian makan dari sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu lafisqun. Karena itu termasuk kefasikan. Apakah orang lupa langsung kita vonis dia orang fasik? Ya. Kalau kita ikuti pendapat pertama yang mutlak, ya, mau sengaja mau lupa tetap tidak halal, kan? Itu pendapat pertama, kan? Nah, bagaimana dengan orang yang lupa? Lupa adalah tabiat manusia. Bahkan dikatakan manusia disebut al-insan likasrati nisyani, karena sering lupa. Ya. Bisa saja dia lupa, kan? Nah, bisa saja ya, seorang misalnya pedagang ayam, ya, saat menyembeli ada pelanggan misalnya motong ayam, pelanggan misalnya beli 5 ekor, tolong dipotongkan, ya, sudah potong, 1 bismillah, 2 bismillah, 3 bismillah, yang keempat begitu mau potong diajak ngobrol sama pembelinya, ya, Pak sampai jam berapa di sini, akhirnya lupa, ya, tapi disembeli, bagaimana? Apakah orang ini kita katakan fasik kamu karena lupa? Antum habis sholat isya nanti, kemudian sholat sunnah ba'diyahnya, nanti di rumah deh, ingin mengamalkan sunnah sholat di rumah, sampai di rumah langsung ganti baju, makan malam, lupa. Apakah kita katakan fasik, kan? Ya, lihat ayatnya mengatakan wa innahu lafisqun. Sungguhnya perbuatan itu, yaitu tidak mengucapkan nama Allah SWT ketika akan menyembelih, termasuk tindakan kefasikan? Tentu saja tidak. Ya, berarti ini dibawa ke makna orang yang sudah tahu hukumnya sengaja meninggalkan, tidak membaca bismillah ketika akan menyembelih. Inilah yang merupakan tindakan kefasikan. Wallahu a'lam. Kami cenderung ke pendapat yang kedua ini. Pendapat yang ketiga, mazhab Syafi'i. Dan satu riwayat pendapat pribadi Imam Ahmad lagi. Ya, tadi beliau pendapat yang pertama. Biasa ulama itu punya lebih dari satu pendapat, itu biasa. Nah, mazhab pribadi Imam Ahmad, pendapat kedua beliau bersama dengan mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah saja membaca bismillah. Sunnah saja. Ya, artinya kalaupun tidak dibaca sengaja, ya tidak apa-apa. Kan sunnah kan begitu, ya, hukumnya sunnah. Mereka berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 3. Ini pendapat yang ketiga yang mengatakan sunnah. Berdalil dengan Al-Maidah ayat 3
yaitu pada kalimat potongan ayat illa ma zakkaitum, kecuali yang masih sempat kalian sembelih. Ya, ingat pembahasan kita yang lalu, hewan yang mati karena dicekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena diseruduk binatang lain, yang mati karena diterkam binatang buas, tapi masih ada kehidupannya dan masih sempat disembeli, halal, tidak jadi bangkai. Illa ma zakkaitum. Nah, sisi pendalilannya pendapat ketiga, perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak mengatakan sempat tidak kamu baca bismillah. Yang penting kamu sempat sembeli. Tidak disebutkan harus baca bismillah atau tidak. Berarti sunnah saja. Ya. Tapi dijawab oleh dua kubu sebelumnya, apalagi yang mengatakan tadi harus wajib syarat mutlak, bahwa sudah tersirat. Walaupun di ayatnya mengatakan illa ma zakkaitum, kecuali yang masih sempat kamu sembeli, itu maksudnya juga kamu sempat sembeli dan kamu sempat membaca bismillah, sudah tersirat pasti, karena yang dikatakan sembelihan secara syar'i harus membaca bismillah. Ya, itulah kira kurang lebih ya mas sekalian, pendapat dan pandangan para ulama mazhab seputar hukum membaca bismillah sebelum menyembelih. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim.